Atau kalian-kalian semua itu sudah tidak punya pikiran? Pantas sekali memang kalian-kalian semua tidak punya pikiran. Wong presiden akal sehatnya juga kalian itu tidak berakal. Kalian kan punya presiden akal sehat. Bagi saya tidak berakal. Dia, presiden Anda itu yang katanya presiden akal sehat itu tidak menggunakan akal sehatnya. Dia selalu menggunakan metafor. Dia selalu menggunakan andai-andai, pengandaian, dan Anda dibuai oleh pengandaian itu. Bak orang mabuk cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah ma'adu. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Profesor Karna Wijaya, salah satu dosen UGM, sedang menjadi perbincangan yang cukup hangat di media sosial. Ya, ada beberapa yang juga merekomendasikan untuk membahas seorang profesor itu yang kemudian nyinyir kepada Bung Ade Armando. Saya miris ya. Dunia akademisi bahkan berlabel tingkatannya profesor bos, tapi tidak punya rasa empati, dan yang lebih penting tidak bisa melihat mana kebenaran dan mana kemungkaran. Itu yang lebih penting. Maka bagaimana kualitas mahasiswanya jika seorang profesornya seperti ini? Tulisannya itu sangat tidak menunjukkan bahwa dia seorang akademisi. Gak menunjukkan sama sekali. Aneh sih, saya sungguh aneh nih, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa sebobrok ini gitu loh? Orang melihat kemanusiaan orang lain, padahal yang melihatnya manusia. Yang melihatnya binatang ya oke lah, memandang manusia sebagai santapannya oke. Tapi kalau ketika manusia melihat manusia sebagai bukan manusia, ini masalah. Apalagi satu kali lagi terjadi di dunia pendidikan. Mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Oke, kita baca nih. Dan saya punya data-data, screenshotan, komentar-komentar Karna Wijaya, ya, yang itu bahkan sangat sadis. Ini layak untuk saya kira disingkirkan dari UGM. Ini akan mencoreng nama baik UGM. Menurut saya. Coba aja kita lihat sama-sama apa yang kemudian dia tulis dan dia komentar tentang Ade Armando. Jelas itu kelompok barbar, bos. Kelompok barbar tuh. Tidak sepatutnya kemudian hadir, apalagi berkembang biak di Indonesia, kelompok barbar seperti itu yang mengabaikan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Pengennya hukumnya sendiri aja. Untuk apa kemudian kita ada negara dan kemudian punya aturan di negara ini kalau misal tidak mau ditaati? Singkirkan aja, ngapain? Merawat orang-orang yang barbar itu ya nggak bakalan baik untuk kemudian masa depan bangsa. Oke, kita baca nih ya beritanya dari Detik Jateng. Viral dugaan ujaran kebencian dosen ke Ade Armando, kampus UGM ambil sikap. Kita baca. Seorang pria diduga dosen UGM Karna Wijaya mendadak jadi sorotan. Namanya viral di media sosial karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap Ade Armando. Adalah akun Twitter Murtado yang mengunggah postingan-postingan yang berisi ujaran kebencian itu. Apa benar ini akun FB seorang dosen @UGM Yogyakarta yang bernama Karna Wijaya? Statusnya biadab dan kurang ajar, mencerminkan sebagai orang yang terdidik dan kurang mencerminkan sebagai orang yang terdidik. Seperti itukah kualitas seorang profesor di UGM? Tanda tanya. Dalam postingan itu terdapat kolase unggahan Karna Wijaya yang bernada kebencian terhadap Ade Armando. Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W mengatakan bahwa kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya. Menurutnya, UGM akan menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan.
Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika, kata Dina kepada wartawan. Dina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh sivitas akademika untuk bijak dalam bermedsos. UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial, pungkasnya. Ini benar, memang harus diusut, karena ini akan sangat merugikan satu kali lagi bagi UGM itu sendiri. Akhirnya orang lain berpandangan buruk kepada UGM, dan ini jelas akan merugikan kampus. Aduh, kita lihat baca-baca di postingan-postingannya. Nih, salah satu postingan Karna Wijaya ini saya tampilkan. Gara-gara para lambe turah jadi gaduh di mana-mana dan berakhir setengah bugil ditelanjangi massa. Gara-gara para lambe turah. Jelas tidak mencerminkan. Satu kali lagi saya katakan, Ade Armando itu memang sering mengeluarkan pikirannya untuk mengkritik apapun yang dia pandang sebagai kejanggalan. Mau itu berkenaan dengan pemerintah, mau itu berkenaan dengan polisi, mau itu berkenaan bahkan dengan agama. Dia sering hadir, mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan argumentasinya. Menurut saya nih ya, orang yang mengeluarkan pikirannya, dan kalau dirasa bahwa pikirannya itu janggal, dan kalau dirasa pikirannya itu keliru, maka apa salahnya kemudian diadu lagi dengan pikiran yang lain, bukan malah digebuki. Dan seharusnya kalau ada fakta seperti itu, orang mengeluarkan pikiran kemudian hadir sekelompok massa dan menggebuki para profesor, para dosen, para mahasiswa, semua orang yang terdidik bahkan yang tidak terdidik, harusnya mengecam apa yang dilakukan oleh kelompok barbar itu. Kenapa? Karena jelas pikiran dilawan dengan baku hantam dan ini tidak apple to apple. Apalagi kalau selevel profesor ini harusnya kan bisa melihat dan bisa mendeteksi ya, mana yang sebetulnya dibolehkan oleh negara dan oleh kemanusiaan, dan mana yang tidak dibolehkan oleh negara atau oleh kemanusiaan atau agama. Kan bisa melihat seharusnya. Seolah-olah ketika mempertawakan seperti ini kan seolah menyepakati manusia-manusia barbar yang mengeroyok Bung Ade Armando. Kan seolah-olah seperti itu, bos. Seolah sekali lagi menyepakati pengeroyokan kepada Bung Ade Armando. Di negara kesatuan Republik Indonesia, jika ada orang yang menyepakati pengeroyokan kepada seseorang, yang mengeluarkan pikirannya, maka itu sangat fatal. Fatal sekali ini. Fatal sekali ini. Kecuali kalau di kampung-kampung ini sering ada penggebukan. Kalau ada yang maling motor, kalau ada yang maling ayam, maling kambing, itu rata-rata biasanya masyarakat spontan untuk kemudian menggebuki. Itu kesalahan yang kemudian di depan mata jelas. Ini kan mengeluarkan pikirannya. Ketika orang mengeluarkan pikiran, jelas harus ada pikiran-pikiran lain yang mengimbangi kalaupun dirasa salah satu kali lagi. Bukan oleh pukulan. Dia tidak melakukan ya apa sih yang dirugikan dari mengeluarkan pikiran itu apa? Kan nggak seharusnya. Beberapa kali Al-Quran itu ngomong tatafakkarun, tatadzakkarun, berpikir, tafakkur sa'akhirun min alfi ibadah. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada 1000 kali lipat ibadah. Artinya apa? Memang berpikir itu harus. Apa salahnya berpikir? Mengeluarkan pikiran itu apa salahnya? Kalau pikiran itu salah satu kali lagi di pandangan hukum, maka tinggal diadukan saja. Ada deliknya kok. Tapi kalau pikiran itu kemudian menyinggung sebagian kelompok, tapi tidak kena delik hukum, tinggal kelompoknya itu kemudian juga balas dengan pikiran yang sehat. Kan gitu seharusnya kalau misal orang punya pikiran, atau kalian semua itu sudah tidak punya pikiran. Pantas sekali memang kalian semua tidak punya pikiran. Wong presiden akal sehatnya juga kalian itu tidak berakal kok. Kalian kan punya presiden akal sehat, bagi saya tidak berakal.
Dia presiden Anda itu yang katanya presiden akal sehat itu tidak menggunakan akal sehatnya. Dia selalu menggunakan metafor. Dia selalu menggunakan andai-andai, pengandaian, dan Anda dibuai oleh pengandaian itu. Bak orang mabuk cinta. Begitu bos. Jadi sekali lagi, sangat layak sekali orang yang barbar di negara ini disingkirkan. Harus tidak ada tempat bagi orang yang barbar di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dia jelas mencoreng nama baik demokrasi. Oke, kemudian ada lagi. Ini komentar atas nama Karna Wijaya. Mengomentari nama Facebooknya Mahvita Duyanti. Orang-orang jenis begitu memang asli nyebelin banget. Makin kita bereaksi makin jadi, dicuekin makin caper. Diapain gitu enaknya. Terus karena Wijaya itu ngomen, disembelih. Goblok, selevel profesor mengeluarkan kata-kata kepada manusia, kepada dosen lagi bos, disembelih. Apa tidak kurang ajar ini? Apa kemudian layak seperti ini disebut dosen, bahkan disebut profesor? Kalau mahasiswa kemudian yang mengatakan itu mungkin bisa dianggap kemudian wajar, karena kalau ada orang yang menyinggungnya masih semangatnya membabi buta tanpa ada kontrol yang jelas. Kalau masih muda-muda nih, kita masih bisa mewajarkan meskipun salah. Tapi kalau tingkatan profesor, dan ini sudah tua lagi, cukup berumur, kemudian mengatakan kepada manusia kalimat sembelih, ini sudah kelewatan bos. Ini kelewatan. Oke, mudah-mudahan ini satu kali lagi bisa diproses secara hukum. Karena jelas ini kemudian provokasi, pencemaran nama baik itu jelas ya. UGM seharusnya memecat Karna Wijaya karena akan mencoreng nama baik UGM itu sendiri. Oke, ini saya berpendapat, saya mengeluarkan pikiran. Kalau Anda tidak sepakat terhadap pikiran saya yang saya ungkapkan, silakan Anda lawan dengan pikiran ulang. Jangan dengan pukulan kalau Anda masih manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.